Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kaum muslimin dan kaum muslimat serta pendengar radio Markas Islami dimanapun berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah hadirkan di dalam hidup kita. Bersyukur kita atas segala karunia yang Allah curahkan di sepanjang hidup kita. Baik itu nikmat yang jelas tampak oleh mata kepala kita, yang sifatnya materi, maupun nikmat-nikmat Allah yang sulit terdeteksi oleh mata kepala kita. Bahkan ada nikmat yang sulit dirasakan oleh seluruh panca indera kita. Selanjutnya, selawat beserta salam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Tentunya dengan doa dan harapan kita tak pernah bosan-bosan meminta dan berharap kepada Allah. Karena barang siapa yang sering mengucapkan selawat kepada baginda, insya Allah akan diberikan naungan, akan diberikan syafaat dari baginda di yaumul mahsyar nanti. Mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita termasuk ke dalam golongan manusia yang diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya dan yang akan mendapatkan syafaat sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat sedang jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, la in syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur niscaya akan aku tambah, kata Allah. Akan aku tambah. Allah akan menambah rezeki dan karunia yang dihadirkan dalam kehidupan kita. Baik Allah tambah secara kuantitas, artinya 1 ditambah 2 menjadi 3, 3 ditambah 1 menjadi 4, maupun Allah akan berikan rezekinya secara kualitas di dalam hidup dan kehidupannya dengan cara memberikan keberkahan. Bapak dan Ibu sekalian, banyak yang kita perhatikan dalam hidup dan kehidupan kita ini. Sebuah keluarga yang sederhana, istrinya tidak bekerja hanya di rumah, suaminya pun pekerjaannya acak-acak saja, kadang bertukang, kadang bertani, tetapi kita lihat kehidupannya tenang. Apa yang mereka butuhkan dari bulan ke bulan Allah cukupkan. Sekolah anak orang, sekolah anak dia. Masuk pesantren anak orang, mereka mampu masukkan anaknya ke dalam pesantren. Sampai giliran anaknya kuliah, mereka mampu untuk menguliahkan. Padahal secara kasat mata, secara zahir, mereka adalah keluarga yang sederhana dan tak mampu memenuhi pendidikan anaknya. Itulah keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ciptakan rezeki mereka cukup dari bulan ke bulan, dari waktu ke waktu, dan Allah cukupkan. Mungkin ada sebagian keluarga yang kita lihat dari luar serba berkecukupan. Istri bekerja, suami bekerja di kantor, ada posisi, ada meja. Tetapi kita perhatikan bulan ke bulan, waktu ke waktu, ada saja
ada saja yang kurang bagi mereka, sehingga dalam rumah tangga mereka tidak ada ketenangan dan kebahagiaan, karena apa yang mereka harapkan tidak pernah cukup di dalam keluarga itu. Berarti Allah tak berikan, Allah hanya berikan rezeki secara kuantitas, Allah tak berikan rezeki secara kualitas. Allah tak berkahi rumah tangga itu. Kaum muslimin dan kaum muslimat sedang jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat tadi Allah mengatakan bahwa pentingnya kita bersyukur atas nikmat-nikmat dan rezeki yang Allah hadirkan di dalam hidup dan kehidupan kita. Karena Allah juga berfirman di dalam surah An-Nahl, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak akan mampu untuk menghitungnya. Kita tak akan mampu, kaum muslimin ibadallah. Begitu banyak nikmat Allah yang hadir di dalam kehidupan kita. Nikmat kehidupan, nikmat iman, harta yang banyak, kesehatan, anak-anak yang sehat, anak-anak yang lancar sekolahnya, tak akan mampu kita. Kita gunakan pun seluruh cairan yang ada di bumi ini, seluruh sungai, lautan untuk kita jadikan tinta, tak akan mampu kita, kaum muslimin ibadallah. Kita jadikan pun seluruh pohon dan ranting-rantingnya yang ada di muka bumi ini untuk mencatat, untuk menteli, menghitung-hitung nikmat Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Niscaya kita tidak akan mampu, kaum muslimin ibadallah. Itulah kita manusia. Di samping kesibukan kita, terlena kita akan kehidupan di dunia ini. Nikmat yang banyak, harta yang banyak, kesehatan, umur yang panjang, semua akan dipertanggungjawabkan, kaum muslimin ibadallah. Kadang kita lupa. Dengan nikmat yang banyak kita sering lalai. Sehingga ada pesan indah dari Rasulullah kepada Abu Zar Al-Ghifari tentang kehidupan dunia ini. Apa pesan Rasulullah, wahai Abu Zar Al-Ghifari, mengenai tentang kehidupan dunia ini? Selalulah engkau memandang ke bawah, jangan sering-sering memandang ke atas, sehingga kamu ingat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintailah apa yang engkau dapat, engkau punya hari ini, walaupun tidak engkau dapatkan apa-apa yang engkau cintai. Kaum muslimin ibadallah, nikmat Allah yang begitu banyak itu, apabila kita syukuri, tentu akan menjadi rahmat bagi kita. Tetapi nikmat Allah agar kita ingkari, kita pura-pura lupa, tak bersyukur kepada Allah, niscaya akan menjadi laknat, kaum muslimin ibadallah. Ada beberapa sikap kita, beberapa tindak tanduk kita dalam hidup dan kehidupan ini mengarah kepada lupa diri. Kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan cenderung kita untuk kufur nikmat. Apa sikap dan tindak tanduk kita itu, kaum muslimin ibadallah? Yang pertama, ciri-ciri orang yang lupa bersyukur kepada Allah, bahkan lupa diri, bahkan menjurus kepada kufur nikmat tadi. Yang pertama yakni orang yang selalu mengeluh sepanjang hidupnya. Orang yang selalu mengeluh, kaum muslimin ibadallah. Kita sering menemukan tipe orang yang seperti ini. Dari awal berjumpa kita sampai berpisah, isinya hanya keluhan, keluh, kesah semuanya. Kita tanya mengenai pekerjaan, mereka mengeluh. Kita tanya mengenai teman-temannya, tetangga, mengeluh. Kita tanyakan perkembangan anak, sekolah anak, ekonomi dan sebagainya, penuh dengan keluh kesah. Sehingga tak ada di dalam kehidupan mereka hal positif sehingga mereka bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita tanya di dunia ini, isinya hanya keluhan, keluh kesah. Ini salah satu ciri orang yang tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ciri-ciri orang kedua yakni orang yang hanya ingat kepada Allah di saat mereka terdesak, kaum muslimin ibadallah. Sering kita hanya ingat kepada Allah apabila kita dalam keadaan terdesak. Sakit kita, sakit keluarga kita, kita ingat Allah. Ada tes kita atau keluarga kita, ada kompetisi, kita berdoa kepada Allah. Di saat ekonomi kita turun, ekonomi kita belanja tak cukup dan sebagainya, kita begitu khusyuk berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Salat tahajud kita, salat duha kita dan sebagainya. Tetapi ingat, kaum muslimin, setelah Allah melepaskan, setelah Allah mengabulkan apa-apa yang kita pinta, hidup kita sudah normal, ekonomi sudah bagus, semua kita sehat, kehidupan kita lancar, kita mulai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri orang yang tak tahu diri, kaum muslimin ibadallah.
orang-orang yang tak bersyukur kepada Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kaum muslimin ibadallah, sedangkan ciri yang ketiga, orang yang apabila mendapat nikmat, setelah dia mendapat nikmat, mereka berbantah-bantah. Mereka berselisih, kaum muslimin ibadallah. Dalam suatu kompetisi, kami pernah salah satu kampung, waktu ayah dan ibunya hidup, harta yang banyak, mereka akur kaum muslimin ibadallah. Karena harta dipegang oleh orang tuanya. Di saat orang tua tidak ada, mulailah pembagian faraid, mulailah pembagian harta warisan. Karena ada harta nikmat Allah, kemudian mereka berbantah-bantah. Mereka berselisih hanya karena nikmat harta warisan yang sesungguhnya membuat mereka bahagia, membuat mereka hidup mereka lebih tenang. Tetapi apabila ada nikmat yang banyak, orang-orang yang tak bersyukur ini biasanya mereka sering berbantah, sering berselisih, kaum muslimin ibadallah. Ada suatu pesta demokrasi, kadang-kadang pemenangannya mulus, tapi setelah jelas siapa yang menang, waktu membagi kekuasaan, membagi jatah kursi, meja dan sebagainya, mereka mulai berselisih, mereka mulai bertengkar, kaum muslimin ibadallah. Dan yang terakhir, ciri-ciri orang tidak bersyukur itu bahkan lupa diri adalah orang yang suka melupakan jasa orang lain. Kaum muslimin ibadallah, orang yang suka melupakan jasa orang lain adalah salah satu tipe manusia yang tak tahu diri. Manusia yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Man la yaskurun nas la yaskurullah." Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia, sama mereka tidak bersyukur kepada Allah. Man la yaskurun nas la yaskurullah. Orang yang tak pandai, tak membiasakan berterima kasih kepada manusia yang berjasa di dalam kehidupannya, sama dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ciri-ciri orang yang tidak bersyukur bahkan lupa diri dalam kehidupan tadi, kita dapat mengambil hikmah bahwa Allah katakan dalam surah Ibrahim tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Andai kita tidak bersyukur atas nikmat Allah, andai kita pura-pura lupa, sikap kita yang tidak kita sadari kadang-kadang membuat kita tidak bersyukur kepada Allah. Kata Allah, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih, kata Allah. Azabku sangatlah bersangatan. Allah akan perlihatkan di dunia ini, kaum muslimin ibadallah. Tak payah oleh Allah mengambil harta kita yang banyak, kebun yang banyak, mobil mewah, rumah mewah. Tak susah bagi Allah mengambilnya, kaum muslimin ibadallah. Kalau Allah sudah marah kepada kita dari dunia, Allah perlihatkan, Allah azab kita. Allah ambil beransur-ansur hartanya. Allah ambil keberkahan di dalam harta kita dan rumah tangga kita. Dan di akhirat tentunya azab Allah sangatlah pedih. Azab Allah adalah sangat bersangatan. Mudah-mudahan tausiah singkat menjelang salat ini ada manfaatnya bagi diri kami sendiri dan bagi kita semua yang hadir. Fa'tabihu ya ulil absar la'allakum turhamun. Nasrun minallah wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.